Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi masih tentang pembahasan tentang Khawarij ya. Nah, untuk video yang ke-8 ini sebagai sambungan dari video yang ke-7 di video sebelumnya. Jadi agar ceritanya bisa nyambung, bisa klik ya, saya sarankan bagi yang belum melihat video yang ke-7 bisa dilihat dulu ya. Ini berkaitan dengan suatu riwayat dari Usamah bin Zaid yang seringkali disalahpahami oleh sebagian orang, terutama orang-orang yang dalam pemahaman ilmu Quran hadisnya kurang, termasuk juga orang Khawarij ini kurang dalam memahami Quran hadis, karena Nabi mengatakan sufahaul ahlam, mereka adalah orang yang bodoh akalnya. Berhubung bodoh sehingga tidak menyadari kekhawaritannya sendiri, tapi justru menuduh orang lain sebagai khawarij, terutama dalam memahami hadis ini. Kalau kita tidak jeli dalam memahami hadis ini ya, kita akan menganggap si laki-laki dari Juhainah itu sudah dipastikan keislamannya ya, sehingga Nabi memarahi Usamah bin Zaid. Kalau ditafsirkan seperti itu, bahwa si laki-laki Juhainah ini sudah dipastikan keislamannya hanya karena mengucapkan la ilaha illallah, tentunya seharusnya Usamah bin Zaid ini dikisos ya kan, karena dia membunuh seorang laki-laki yang sudah Islam. Tapi nyatanya Usamah bin Zaid tidak dikisos, juga tidak diperintah untuk bayar denda ya. Berarti pengertian yang pas adalah si laki-laki Juhainah ini istilahnya masih abu-abu, secara lahiriah masih abu-abu, dikatakan kafir, dia sudah mengatakan la ilaha illallah, mau dikatakan Islam, kok momen dia mengucapkan la ilaha illallah pas terdesak mau dibunuh. Lah, dalam hukum dunia ya, sesuatu yang belum ada kejelasan itu hukum tidak bisa ditegakkan. Oke, sesuatu yang belum ada kejelasan maka hukum tidak bisa ditegakkan. Kalau si Usamah bin Zaid ini membunuh, ya itu sudah jelas ya. Cuma yang belum jelas adalah laki-laki yang dibunuh ini la ilaha illallahnya betulan apa enggak gitu. Lah, seharusnya Usamah bin Zaid menahan diri dulu, cari bukti ya. Jadi si laki-laki itu jangan dibunuh dulu, dibuktikan dulu la ilaha illallah itu lahir batin apa tidak,
sungguh-sungguh apa tidak. Maka Rasulullah mengatakan, afala sakokta an kolbi hatta tak lama akolaha amla. Jadi apa kamu tidak membelah dadanya saja, kamu lihat hatinya, dia ngomong lahir batin apa enggak. Ya, jadi Nabi menyuruh untuk membelah dadanya si rojul ini bukan kok membelah dada betulan, itu tidak. Ya, kalau si laki-laki itu dibelah dadanya betul ya malah mati, ya kan? Ya malah mati, gitu kan? Jadi apalah sakok ta'an kolbi hatta tak lama akolaha amla, itu artinya kamu jangan tergesa-gesa membunuh, kamu cari bukti-bukti dulu, yang mana amalan lahiriah itu adalah cerminan hati, ya, cerminan hati. Kalau amalannya baik, berarti insya Allah hatinya baik, la ilaha illallahnya itu lahir batin. Tapi kalau amalannya jelek, ya, intinya tidak ridho dengan hukum Allah Rasul, maka itu cerminan dari la ilaha illallahnya tidak lahir batin, tidak dari hati. Gitu nggih. Jadi Rasulullah sendiri masih ragu sebenarnya, ya, ini la ilaha illallahnya sungguhan apa enggak. Jadi Rasulullah memarahi Usama itu karena kenapa Usama harus masuk di ranah abu-abu itu. Oke. Buktinya masih ragu, Rasulullah tidak mengkisos Usama bin Zaid. Sebagai perbandingan hadis, ya, sebagai perbandingan hadisnya, ya, Rasulullah pernah mengatakan, seandainya Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya, ya kan? Dosa mencuri dan membunuh besar mana? Ini misalkan, ya, ini misalkan Fatimah mencuri betul, ini misalkan, tapi ya tidak mungkin lah. Usamah membunuh. Ya, sekarang kita bandingkan dosa mencuri dan membunuh, tentunya besar membunuh, ya kan? Terus secara kedekatan dengan Nabi, antara Fatimah dan Usamah masih dekat Fatimah, karena Fatimah adalah anak kandung, sementara Usamah hanya cucu angkat, ya kan? Kalau seandainya Fatimah saja mencuri, itu dipotong tangannya oleh Rasulullah sendiri, tentunya Usamah bin Zaid yang dosanya lebih besar, yaitu membunuh, harusnya kan dikisos. Tapi nyatanya tidak, ya kan? Nyatanya tidak. Berarti Rasulullah memarahi Usama karena membunuh orang yang mengatakan la ilaha illallah itu bukan atas dasar Rasulullah yakin orang yang dibunuh itu Islamnya lahir batin, bukan, tapi atas dasar kenapa Usama harus masuk ke area istilahnya area subhat dulu. Ya, kalau ternyata si laki-laki itu tidak lahir batin, ya, Usamah bin Zaid selamat dari hukumnya Allah. Nah, kalau ternyata si laki-laki itu lahir batin, nah, Usamah jadi bermasalah nanti dengan Allah. Tuh, oke, sama jadi bermasalah.
Kemudian coba kita lihat ya, misalkan kita buka tafsir Baghawi atau mungkin tafsir Qazin ya. Ya. Kita ambil surat An-Nisa ayat 60 ya. Kenapa? Pengertian saya ini, karena pengertian saya yang seperti ini, saya dituduh oleh sebagian orang sebagai takfiri gitu loh, sebagai khawarij gaya baru atau khawarij apalah, padahal ya sama sekali tidak ya. Nah, kita ambil perbandingan lagi ya. Ini surat An-Nisa ya, An-Nisa ya, ayatnya 60. Alam taro ilal ladzina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nah, ini. Apakah kamu belum mengetahui Muhammad? Kan sudah tahu kan tentang orang-orang yang mengaku bahwa mereka beriman terhadap apa yang diturunkan padamu, dan juga mengaku beriman terhadap apa yang diturunkan sebelum kamu ya. Berarti orang ini sudah baca syahadat apa belum ini? Sudah ya kan, sudah. Wong dia menyatakan diri beriman pada Quran, pada kitab-kitab sebelum Al-Quran, berarti dia sudah syahadat ya kan. Tapi ternyata dalam perjalanannya yuriduna an yataha kamu ila tauhid. Tapi pada saat mereka berselisih, mereka minta hukum kepada tauhid. Lah tauhid ini namanya adalah Ka'ab bin Ashraf. Ini adalah dedengkot orang Yahudi. Padahal waqat umiru an yakfuru bih. Mereka itu sudah dinasehati, sudah dibilangi, jadi untuk tidak percaya kepada Ka'ab bin Ashraf ini. Wa yuridu syaiton an yudhillahum dolalan baida. Oke ya. Nah, kita ambil dari tafsir Baghawi. Nah, ini ya, tafsir Baghawi tentang penafsiran ayat tersebut ya. Nah, ini Qala al-Kalbi an Abi Sholih an Ibni Abbas. Nah, ini Ibni Abbas ini sahabat ya, saudara sepupunya Rasulullah ya, saudara sepupunya Rasulullah. Nazalat fi rajulin minal munafikin yuqalu lahu Bisrun. Jadi ayat ini, ayat 60 An-Nisa itu turun mengenai seorang laki-laki munafik namanya Bisrun ya. Karena bainahu wa baina Yahudi kusumah. Kebetulan dia sedang ada masalah dengan orang Yahudi ya, dengan orang Yahudi. Faqala al-Yahudi nantoliku ila Muhammad. Nah, orang Yahudi itu ngomong pada Bisrun, si orang munafik. Orang munafik ini sudah syahadat ya, sudah syahadat, bahkan juga sholat, walaupun sholatnya males-malesan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala ya kan. Orang munafik itu ketika sholatnya males
ya. Bahkan mungkin dia ya zakat juga, walaupun zakatnya dengan terpaksa. Nah, si orang munafik ini ya punya masalah dengan orang Yahudi. Ceritanya kan begitu. Lalu si Yahudi bilang, kita minta hukum pada Muhammad saja, walaupun aku Yahudi, aku lebih percaya pada Muhammad, karena Muhammad itu tidak pernah menerima suap. Itu kalau pendetaku Yahudi itu yang namanya Ka'ab bin Ashraf, wah, yes, dia maju tak gentar membela yang bayar, nah, kan gitu kan. Kita berangkat ke Muhammad saja itu. Tapi waqalal munafik bal ila Ka'ab bin Ashraf, oh enggak, aku enggak cocok kalau kita minta hukum pada Muhammad, walaupun aku orang Islam, ya sudah syahadat, ya sholat juga, ya zakat juga, tapi aslinya aku tidak percaya pada Muhammad. Gitu ya. Jadi si Yahudi ini condong pada Nabi Muhammad, si ini orang munafik, orang Ansor ini condong pada pendeta Yahudi, pemimpin Yahudi. Wa huwal ladzi samahullah at-taghut. Jadi yang disebut taghut dalam ayat tersebut itu adalah Ka'ab bin Ashraf. Fa'aba al-Yahudiyu an yukhasimahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang Yahudi tetap menolak. Ka'ab bin Ashraf itu doyan duit, pokoknya nggak mau, urusan ini harus diselesaikan oleh Muhammad. Tuh, manggilnya ya Muhammad gitu aja, karena dia Yahudi, tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi. Falamma ra'al munafiku dalika atama'ahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika si orang munafik ini, orang Ansor ceritanya, si Yahudi tidak bisa dipaksa, ya sudah terpaksa si munafik ini datang pada Rasulullah. Faqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Yahud. Terus dalam perselisihan itu Rasulullah adil, yang benar si Yahudi, ya sudah dimenangkan Yahudi, ya kan. Nah, ini bukti keadilannya Rasulullah seperti itu. Jadi walaupun yang berselisih adalah orang Ansor, orang yang ngakunya Islam, dan orang Yahudi, kalau yang benar Yahudi ya dimenangkan Yahudi. Tuh. Kalau dihukumi Ka'ab bin Ashraf, bisa jadi dimenangkan si munafik itu, ya, karena berani tak gentar membela yang bayar. Itu tadi. Falamma kharaja min indihi lazimahul munafik. Setelah keduanya keluar dari tempatnya Nabi Muhammad, si orang munafik ini masih belum terima, ya, masih belum terima. Waqala intolik bina ila Umar. Ayo, kalau hukumnya Muhammad gak tepat ini, kita berangkat ke Umar bin Khattab aja, ya. Fa'ataya Umar faqala al-Yahudiyu. Lalu keduanya datang pada Umar, lalu si Yahudi berkata, ihtasomtu ana wa hadza ila Muhammad faqadoli alaihi falam yardo biqadaihi wa za'ama annahu mukhasimun ilaika. Pak Umar, ya, saya ini walaupun orang Yahudi, jujur saya lebih percaya Muhammad. Lah ini Bisrun ini, orang Ansor ini, sudah tak ajak ke Muhammad dan kita adu argumen di sana. Lah Muhammad memberi kemenangan pada saya. Cuma ini dia tidak ridho dengan hukumnya Muhammad itu, dan dia mengajak ke sini menemui sampean. Itu omongannya Yahudi pada Umar.
Faqala Umar radhiyallahu anhu lil munafiq akadzalik qala na'am. Lalu Umar tabayun ke si Bisrun itu, benar seperti itu. Kalian berdua tadi sudah datang pada Nabi Muhammad. Nah, si Bisrun, si orang Islam yang munafik itu tadi ngomong, ya benar tadi sudah ke sana. Cuma saya kurang lega dengan hukumnya Muhammad itu. Qala lahuma ruwaidakuma hatta akhruja ilaikuma. Tunggu sebentar di sini ya, kamu berdua ya. Nanti aku balik ke sini lagi. Tuh. Ya. Pada qala Umar al-Bait wa akhadha saif. Wastamala alaihi tsumma kharaja fadoroba bihil munafik hatta barda. Umar masuk rumah, ambil pedang, dibawa keluar, si munafik itu langsung dibatok gitu saja sampai mati. Ya, sampai mati. Ya. Wes Umar tidak peduli walaupun dia sudah syahadat kek, sudah sholat kek, sudah bayar zakat kek, tapi berhubung tidak ridho dengan hukumnya Nabi Muhammad ya sudah. Ya. Wa qala hakadza aqdi bainaman lam yardha bi qada'ilah wa qada'i rasuli. Ya seperti inilah madhabku dalam menghukumi orang yang tidak ridho dengan hukumnya Allah dan Rasulnya. Fanazalat hadhil ayat. Lalu turun ayat tersebut. Wa qala Jibril inna Umar radhiyallahu anhu farraqa bainal haqqi wal batil fasummiya al-Faruq. Ini komentar dari malaikat Jibril ya. Jadi Umar ini adalah orang yang memisahkan antara hak dan batil, maka dia disebut Al-Faruq. Jadi Umar Al-Faruq. Jadi pengertian saya ya tentang hadis yang tadi ya, tentang hadisnya Usamah itu seiring sejalan dengan pengertiannya Umar ya, seiring sejalan dengan pengertiannya Umar. Kalau saya dianggap takfiri atau khawarij gaya baru atau ya suka-suka mereka lah ya, kira-kira mereka berani tidak menuduh Umar bin Khattab itu takfiri atau khawarij? Berani apa enggak? Tinggal gitu aja ya. Kalau mereka masih waras tentunya tidak akan berani ya kan. Tapi kalau nuruti hawa nafsu ya enggak tahu lagi. Orang nekat namanya juga sufahaul ahlam, mau diapakan itu kan ya. Jadi dalam memahami suatu hadis itu kita juga butuh hadis yang lain. Sama memahami tafsir itu butuh tafsir yang lain. Jadi ayat ditafsirkan dengan ayat ya, hadis ditafsirkan dengan hadis, atau ditafsirkan dengan ayat juga bisa ya, itu yang benar. Jadi bukan rokyu, karena rokyu itu ada kalanya benar, ada kalanya salah ya. Ya, ada kalanya benar, ada kalanya salah. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.